Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Weni Marina. Kita akan belajar tentang materi matematika yakni debit. Sebelum belajar materi debit, kita harus mengenal arti debit terlebih dahulu. Debit adalah aliran air yang mengalir dalam satuan waktu. Contoh kegiatan yang bermateri debit adalah saat kita sedang mengisi air di bak mandi. Kegiatan yang lain adalah contohnya mengisi galon. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam debit. Yang pertama, debit untuk mengetahui aliran air dalam satuan waktu. Yang kedua, volume untuk mengetahui jumlah volume air dalam debit. Yang ketiga, waktu untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam alir yang mengalir. Dari tiga hal yang sudah dijelaskan tadi, terbentuklah sebuah rumus-rumus yang berbeda dari debit, volume, dan waktu. Untuk menentukan sebuah debit, dinyatakanlah volume per waktu. Yang kedua, volume. Volume sama dengan debit dikali waktu. Yang ketiga, waktu. Waktu sama dengan volume per debit. Selanjutnya kita mengenal satuan dari poin-poin debit tadi. Yang pertama, volume. Volume dinyatakan satuan dalam liter. Yang kedua, debit. Satuannya adalah liter per detik. Dan waktu satuannya adalah detik. Setelah mempelajari bab materi debit tadi, rumus dan satuannya, ayo kita mempelajari soal-soal dari penerapan debit. Soal pertama, Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 180 liter selama 1 menit. Berapa debit keran air minum dalam liter per detik? Yuk kita bahas. Yang pertama kita lakukan adalah dengan cara menuliskan cara pengetahuannya dulu dari soal tersebut. Diketahuilah volumenya adalah 180 liter dan waktunya adalah 1 menit. Karena dalam waktu di sebuah debit adalah satuannya detik, maka waktu dalam soal tersebut yang 1 menit kita ubah menjadi ke detik dengan cara mengalihkan setiap menit ke detik, yaitu 60. 1 dikali 60 hasilnya 60 detik. Jika pengetahuan sudah tertulis, maka langkah selanjutnya adalah apa yang ditanyakan di soal tersebut. Pertanyaannya adalah berapa debit keran air minum dalam liter per detiknya. Langkah yang ketiga adalah menyelesaikan. Rumus debit adalah volume per waktu. Kemudian volume kita masukkan 180 per waktunya adalah 60. Jadi hasilnya 180 per 60 adalah 3 liter per detik. Jadi debit keran air minum adalah 3 liter per detik. Soal yang kedua, Joni membuang galon air kotor melalui selang selama 1 menit. Debit selang 3 liter per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Langkah pertama, kita tuliskan apa yang diketahui pada soal tersebut. Yang diketahui adalah debit sama dengan 3 liter per detik dan waktu adalah 1 menit. Kita tetap mengubahnya ke satuan detik karena debitnya sudah diketahui satuannya liter per detik. Jadi waktu 1 menit kita ubah menjadi detik adalah 60 detik. Langkah yang kedua adalah apa yang ditanyakan. Berapa liter volume air dalam ember? Langkah yang ketiga adalah kita menyelesaikannya. Karena mencari volume, maka volume sama dengan debit dikali waktu. Debit kita masukkan 3
dan waktunya kita masukkan 60. Jadi 3 dikali 60 hasilnya 180 liter. Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi liter volume air dalam ember adalah 180 liter. Soal yang ketiga, Budini ingin mengisi 3 liter per detik galon air minum dengan memiliki volume air 180 liter. Berapa waktu yang dibutuhkan Budini selama mengisi galon? Langkah yang pertama, kita tulis lagi apa yang diketahui. Debit sama dengan 3 liter per detik dan volumenya 180 liter. Langkah yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan? Langkah yang ketiga, kita menyelesaikan dari langkah yang kedua. Karena mencari waktu, maka rumus waktu adalah volume per debit sama dengan volumenya 180 dibagi debitnya adalah 3. Jadi 180 dibagi 3 hasilnya 60 detik. Maka disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan adalah 60 detik. Soal keempat, debit aliran pemadaman kebakaran adalah 36 liter per detik. Isi tangki pemadaman kebakaran 24.000 liter dan digunakan selama 5 menit. Berapa liter sisa isi tangki tersebut? Yang pertama kita tulis apa yang diketahui. Pertama debitnya 36 liter per detik dan volume tangki adalah 24.000 liter dan waktunya adalah 5 menit. Waktu 5 menit kita ubah menjadi detik. 5 dikali 60 hasilnya 300 detik. Langkah yang kedua, kita mencari tahu apa yang ditanyakan. Berapa liter sisa isi tangki? Langkah yang ketiga adalah kita menghitung volume dari pengisian tangki. Volume tangki awalnya adalah 24.000. Karena aliran air debitnya sudah diketahui, tetapi belum tahu berapa air yang diisi dalam tangki tersebut selama 5 menit. Jadi, rumus volume adalah debit kali waktu. Debit 36, kemudian dikalikan dengan waktu 300. Jadi 36 dikali 300 hasilnya 10.800 liter. Setelah kita mengetahui volume yang sudah diisi, maka kita menghitung sisa volume tangki totalnya. Volume yang pertama dikurangi dengan volume yang kedua. 24.000 dikurangi 10.800 sama dengan 13.200 liter. Jadi disimpulkan bahwa sisa volume tangkinya adalah 13.200 liter. Nah, itulah adik-adik materi bab debit yang sudah kita pelajari. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.